Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ibu Nahdiatul Uma dalam pelajaran Bahasa Indonesia Peminatan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai klausa. Kita akan menganalisis klausa. Apa itu klausa? Di kelas 10 kemarin, di jenjang kemarin kalian sudah memahami tentang frasa, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang klausa. Nah, masih ingatkah dengan bagan ini, dengan tingkatan ini? Nah, ini adalah tingkatan gramatikal, satuan terkecil dari gramatikal yaitu kata. Dari kata ini ada frasa. Dari frasa ada klausa, dan dari klausa ada kalimat. Nah, apa bedanya kata, frasa, klausa, dan kalimat? Nah, kata adalah satuan gramatikal terkecil yang terdiri dari beberapa huruf. Jadi dia hanya terdiri dari beberapa huruf. Contoh, buku. Nah, itu adalah kata. Setelah itu, frasa. Apa itu frasa? Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Jadi, dalam frasa itu terdiri dari dua kata atau lebih dan dia tidak ada predikatif. Maksudnya dia tidak melakukan suatu hal di sana. Contoh, ombak-ombak. Nah, itu termasuk dalam frasa. Contoh lagi ada roti manis. Nah, di roti manis itu kan tidak ada kata predikatnya. Nah, itu contoh dari frasa. Sekarang klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Ini adalah klausa. Jadi, klausa itu minimal ada S dan P. Ya. Tapi, beda lagi dengan kalimat. Apa bedanya? Kalau kalimat diakhiri tanda titik. Tapi kalau klausa tidak ada tanda titik. Tuh. Minimal S dan P. Tuh. Nah, jadi pengertian klausa di sini adalah satuan gramatikal yang memiliki tataran di atas frasa dan di bawah kalimat. Berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Nah, itu adalah klausa. Tapi yang sering kita jumpai, klausa juga hanya S-nya ini hilang. Jadi dia hanya ada P saja. Tapi di situ ada S yang melebur menjadi satu. Tetap itu kita katakan dengan klausa. Selanjutnya, ada ciri-ciri klausa. Yang pertama, dia mengandung unsur S, P, O atau pelengkap atau keterangan. Jadi SP ini sifatnya wajib, tapi yang O, pelengkap, dan keterangan ini sifatnya tidak wajib. Bisa ada, bisa tidak. Tapi yang harus ada adalah subjek dan predikat. Ini harus ada dalam klausa. Yang kedua, belum memiliki intonasi, maaf ini salah ketik ya, belum memiliki intonasi akhir atau tanda baca tertentu. Jadi dia tidak memiliki tanda baca titik, dia hanya tidak ada koma di tengah kata, itu adalah klausa. Dan yang terakhir, dia hanya memiliki satu predikat saja. Kalau seumpama dia lebih dari satu predikat, biasanya itu sudah menjadi sebuah kalimat. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Sebelum kita menganalisis klausa lebih dalam, kita akan membandingkan apa perbedaan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Karena ketika kita tidak bisa membedakan ke-5 unsur ini, kita tidak bisa menganalisis sebuah klausa. Yang pertama, subjek. Subjek adalah pelaku alat sebab penderita hasil. Jadi, kata kuncinya subjek ini adalah pelaku.
pelaku. Yang kedua ada predikat atau biasa disingkat P. Predikat ini adalah perbuatan, keadaan, atau keberadaan. Jadi predikat ini adalah ketika melakukan sesuatu, ada aktivitas, itu adalah predikat. Yang ketiga, objek. Objek ini adalah penderita. Penderita dari yang kita lakukan sesuatu, ada yang kita objeknya atau penderitanya, itu namanya objek. Penderita, penerima, tempat, alat, dan hasil. Jadi apa yang telah kita lakukan di sini nanti berimbas pada objek ini. Setelah itu pelengkap. Pelengkap ini adalah penderita alatnya. Jadi dia menggunakan apa? Contoh, saya menyapu halaman luas. Nah, ini kan ada pelengkapnya di sini. Penderita yang lengkap melengkapi objek itu tadi. Keterangan ini ada tambahan waktu, tempat, cara, jelas. Ya, kalau keterangan itu ada keterangan waktu, tempat, cara, dengan, nah itu keterangan. Nah, ini ada contoh satu kalimat. Kita akan coba menganalisis untuk menjadikan sebuah klausa. Kalimatnya yaitu pejabat itu pernah mengatakan bahwa Indonesia dapat berperan aktif dalam perdamaian dunia. Nah, ini kan disebut kalimat karena di awal terdiri dari huruf besar, di akhir juga ada tanda titik, kesenyapan akhirnya ada tanda titik. Nah, ini. Bagaimana cara menganalisisnya? Yang pertama, klausa, kita lihat ciri-ciri yang tadi. Klausa itu harus memiliki satu predikat saja. Kita cari predikatnya. Pejabat itu pernah mengatakan bahwa Indonesia dapat berperan aktif dalam perdamaian dunia. Nah, di sini kan terlihat ada kata mengatakan. Di sini ada kata kerja, yang jelas dia predikat. Dan berperan. Nah, ini kan termasuk dalam predikat, ya kan? Berarti klausanya mana? Klausanya ini adalah ini. Pejabat itu pernah mengatakan, ini ada terdiri dari satu klausa. Pejabat itu sebagai subjek pernah mengatakan sebagai predikat, ya kan? Setelah itu yang kedua, Indonesia dapat berperan aktif, ini kurang aktifnya ya, dalam perdamaian dunia. Indonesia sebagai subjek dapat berperan sebagai predikat, dan dalam perdamaian dunia masuk dalam keterangan. Karena ini ada kata dalam yang mengartikan itu ada keterangan tempat. Nah, ini kurang aktif ya, berperan aktif. Nah, ini termasuk klausa, satu klausa, bukan kalimat. Karena di sini tidak ada titik, tidak ada koma. Nah, itu yang membedakan kalimat dan klausa. Dan dia hanya ada satu P saja, ya kan? Ini ada satu P, tapi kalau kalimat ini lebih dari satu P, tidak apa-apa. Gitu. Itu bedanya klausa dan kalimat. Lalu sekarang frasa. Frasa ini pejabat itu, ini contoh dari satu frasa, ya kan? Pejabat itu tidak ada unsur P dan dia terdiri dari dua kata. Nah, itu adalah pejabat itu, ini frasa. Gitu. Tapi kalau dapat berperan, ini bukan frasa karena dia terdapat unsur P atau predikat non predikatif, kan harusnya itu frasa, tapi ini predikatif, jadi ini bukan frasa. Begitu, ini adalah contoh analisis dari klausa. Nah, dari sini sudahkah kalian memahami tentang klausa? Untuk mengukur bentuk kepahaman kalian tentang klausa, kerjakan soal yang ada di e-learning ya, yang sudah Bu Uma siapkan. Nah, sekian materi pada hari ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang lebih dalam tentang bentuk-bentuk dari klausa, macam-macam dari klausa, dan bagaimana jenis-jenis dari klausa itu.
Sekian, tetap di rumah, jaga diri baik-baik, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.